stimulasi dari IGF itu gimana? Kan IGF-nya kan dia akan menuju ke reseptor pada hipotalamus juga. Oke, bukan? Ya. Kalau yang saya baca pada sel TK-nya juga ada. Kalau yang kedua itu dari keseimbangan dari perintah di hipotalamus itu kan asalnya dari kita dari kisspeptin, nanti ada keseimbangan antara neurokinin B dan binorfin. Nah, di situ apabila Keseimbangan itu apa maksudnya? jadi apa namanya, ada efek stimulasi dan efek inhibisi antara neurokinin B dan binorfin B, sehingga nanti perintah kisspeptin untuk menghasilkan apa namanya, amplitudo dan frekuensinya. Iya, terus detailnya gimana? Jangan terlampau ngambang gitu. Kita bicara candy neuron. Ya, yang di lahir. Candy neuron ada berapa? Ada 3 kan? Apa aja? Kisspeptin, neurokinin B dan binorfin kan sebenarnya disebut candy. Nah itu apa pengaruh? Kalau itu menghambat. Itu yang saya bilang jangan dihafal, karena kita perlu pemahaman. Terus apa lagi selain itu? GABA, ada pernah ngomong? GABA neuron, kaitannya dengan Janaris neuron. Nah itu yang makanya ternyata saya temukan teorinya udah jauh. Jadi artinya dalam hal ini kita harus mulai bicara lebih dalam lagi tentang neuroendokrin pada polycystic ovary syndrome. Kedua, pertanyaan saya, lebih dulu PCOS terjadi resistensi insulin atau resistensi insulin baru terjadi PCOS? Kalian memahaminya seperti apa? Saya berpikir resistensi insulinnya terjadi lebih dahulu ya. Oke, jadi resistensi insulin menyebabkan polycystic ovary syndrome. Pada kondisi seperti apa kita menganggap insulin resistance terjadi lebih dulu sebelum ada polycystic ovary syndrome? Ada pasien-pasien yang obes. Pada kasus yang obes, lean bisa terjadi nggak? Hah? Lean bisa juga nggak? Bisa juga. Apa perbedaan antara insulin resistance pada obesity dan lean? Nah, ternyata memang diskusi kita tidak in-depth. Ya. Sekarang kalau dibalik, bisa nggak polycystic ovary syndrome dulu baru insulin resistance? Bisa juga. Oke, gimana jalurnya? Lewat androgen. Oke, bagus sekali. Terus kemudian gimana? Androgen kan akan menurunkan SHBG, kemudian Kalau androgen Bukan, di permasalahan SHBG kan urusannya dengan hiperandrogen. resisten insulin. Nah itu yang makanya saya mau lihat kalian ini apa ini sesuatu dua hal yang gampang nih kita review ya tentang yang lebih saya pikir nanti kan bisa bolak-balik, cuman yang lebih resistensi insulin menyebabkan PCOS karena dengan insulin yang akan meningkat jumlahnya di peredaran darah, dengan reseptor IGF-1 di sel TK itu akan meningkatkan produksi androgen sehingga akan jadi lebih tinggi intraovarin androgennya. Oke, ya itu yang tadi dijelaskan sama Aidrus kan, obesity ujungnya ke androgen. Nah sekarang bisa nggak androgen ke resistensi insulin? Lewat androgen juga. Karena kan nggak semua orang datang dengan obesity kan.
Cuma saya melihat semua orang dipukul rata semuanya. Gimana? Kalau dengan ada androgen, Androgen jadi resistensi insulin, paham nggak? Iya. Ya. Nah itu yang makanya saya bilang, saya menemukan hal-hal yang baru waktu melakukan, bukan baru ya, baru saya pahami waktu melakukan eksplorasi pada itu. Makanya saya mau tanya, selama ini kalian diskusi PCOS-nya sampai berapa dalam? Terus kemudian hiperandrogen pada polycystic ovary syndrome itu diakibatkan ada berapa mekanisme, atau mekanisme apa yang bisa kalian jelaskan? yang tadi SHBG-nya akan menurun. Oke, ya. Pasien ini sini androgen indeksnya akan. Ya, tapi SHBG itu kan bukan primary condition, itu kan akibat itu. Ini kita bicara primary. Dari hiperinsulinemianya. Oke, hiperinsulin bagus. Apalagi? Konversi perifer pada pasien obes. Saya konversi perifer. Bukan konversi. Justru pada lipid itu banyak dihasilkan androstenedion. Iya, tapi apa yang bisa kalian temukan? Nah, itulah. Saya hipersekresi LH. Oke, LH. Oke. Ada lagi nggak? Jadi tadi udah hiperinsulinemia, terus hipersekresi LH, apalagi? Enggak, saya lagi bilang bahwa saya tanggal 23 diminta untuk diskusi tentang polycystic ovary di Bunda. Terus pada saat saya lagi bikin slide, saya melihat, teorinya kok sudah mulai dalam sekali untuk menjelaskan fenomena-fenomena. Jadi nggak cuma terbatas pada kriteria Rotterdam dan seterusnya ya. Kayaknya itu sudah harus kita left behind lah, maksudnya udah terlampau gampang lah, terlampau sederhana. Enggak, saya lagi bertanya sebagai seorang endokrinologis, apakah kita mampu menjelaskan semua fenomena-fenomena yang terjadi? Kan ujung dari fenomena PCOS kan dua, anovulasi, infertility, ya kan? Nah, bisa nggak kita menjelaskan kenapa terjadi anovulasi pada polycystic ovary? Kita masih bahas yang jalur neuroendokrin dari candy itulah, neuron itu, Dok. Dan bukan cuma segitu aja. Iya. Semua kalau di endokrin itu bisa sentral, bisa perifer. Perifer, Selalu logika kita selalu di endokrin itu selalu begitu. Makanya dari tadi saya nggak pernah mendengar ada satu orang pun yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di perifer. Semuanya terkesan hanya di sentral. Di perifer itu bisa terjadi di ovarium. What happened inside the ovarium? Apa yang terjadi di ovarium? Kalau kita dapatkan polycystic ovary dengan tanpa hipersekresi LH, gimana? Nggak bisa. Kan teori itu harus menjawab semua fenomena, semua phenotype. Terus kedua, ada nggak yang ngomong tentang adrenal androgen? Nggak ada. Ternyata koneksinya ada. Nah ini yang saya pengen tahu, in-depth discussion tentang polycystic ovary syndrome pernah nggak dilakukan sampai mau lulus? Ferry juga sebentar lagi mau ini. Pernah nggak mendiskusikan tentang in-depth? Makanya saya pikir kita coba dedicated Friday meeting ini, kita kalau bicara in-depth, ya, in-depth discussion. Jadi
kita nggak cuma bicara superficial ya seperti kemarin. Ini kan catatan ini masih ada. Apakah kalian pernah berdiskusi sampai in depth apa itu fosfolipid? Seperti itu. Ini kan gambar kita seminggu yang lalu kan. Coba ada yang bisa review lagi nggak? Apa itu fosfolipid? Alif kan ada. Dari Lapisan juga dalam. ada yang bisa ini Yang lapisan di dalam sel. apa? Ada dua lapisan di dalam sel, Bukan di Oh. dalam. di membran. Membran Ya, sel. membran sel. Ya. Membran sel. Terus apa yang terjadi? Jadi karena kemarin ada juga trainee nggak hadir, makanya saya cuma pengen lihat nih trainee yang hadir 1 minggu yang lalu mampu nggak menjelaskan kembali. Gambarnya kebetulan belum dihapus, saya kaget Iya. masih Sengaja original. dok. Nah, sekarang coba kita review dulu hasil kuliah kita nih 1 minggu yang lalu. Ini udah Rahma hadir. Coba jelaskan. Kan kita bicara kemarin anti-phospholipid syndrome. Ini kan udah saya bilang ada 2 kata. Ada anti phospholipid. Anti di sini kita merefer kepada antibody. Jadi ada antibody yang mengenali phospholipid. Kemarin kita sudah review phospholipid ini ada 3 jenis. Ada yang positively discharged, ada yang neutral, ada yang negatively discharged. Nah, coba dilanjutkan penjelasannya. Gimana? Yang hadir. Jadi sudah hadir, boleh jelaskan. Dong yang hadir kemarin, artinya retensinya berapa persen? Iya. Sampai saya ikut izin OKA ya dok yang Iya. kemarin Dok. Jadi kalau kita berbicara APS ada 2 komponen tadi, ada antibody, ada komponen dari fosfolipid yang kita harus perhatikan. Mungkin yang antibody yang di sebelah sini nanti di review setelah yang fosfolipid. Jadi pada fosfolipid itu dia adalah komponen utama dari membran sel, biasanya phospholipid bilayer. Bentuknya kayak ubur-ubur ini kurang lebih, dia ada 2 lapis, inner sama internal dan eksternal. Dan yang lucunya mereka ini juga bukan lucunya, mereka karakteristiknya dia punya muatan listrik positif, negatif atau netral. Nah sebetulnya pada komponen anti-phospholipid syndrome terutama dia menyerang yang negatively charged phospholipid. Cuman negatively charged itu biasa terdapat di internal. Jadi kenapa dia di inner? Kenapa dia bisa nyerang? Sebetulnya ternyata yang mungkin Mas Aidrus juga tadi katakan, si phospholipid ini dia bisa flip flop, dia bisa muatannya dia bisa naik tuh pindah-pindah inner ke outer. Nah jadi ketika dia negatively charge ke outer, maka itu bisa diserang oleh autoantibody tersebut. Kalau yang bawahnya ini yang cardiolipin, itu kan tadi kita berbicara yang pada phospholipid bilayernya. Tapi kalau namanya ACA atau anti-cardiolipin antibody, ini juga terdapat. Kalau cardiolipin itu sendiri terdapat pada inner membrane dari mitokondria. Jadi dia terdapat di dalam organel di mitokondria lapisan dalamnya yang dia membawa fungsi apa? Powerhouse untuk ATP ya? Iya ATP. Mitokondria Untuk ATP production. tempat terjadinya reaksi oksidatif fosforilasi atau oxpos. Masih ingat? Nah, sekarang kebayang nggak kalau bicara cardiolipin itu barangnya ada di mana? Intraseluler.
bahkan di inner membrane dari organnya. Kok bisa antibody itu mengenali sampai ke sana? Ya, dan kemudian apa yang terjadi kalau kardiolipin ini kemudian terikat dan dirusak? Maka ada apa di inner membrane? Ada apa di inner membrane? Masih ada yang ingat? Membrane. Siklus Krebs kan di dalamnya dok ya. Siklus Krebs ada di dalam innernya. mitokondria. Proton pump ya dok kemarin. Oke. Bukan proton pump, tapi ada 5 struktur molekul yang disebut sebagai respiratory enzyme, yang dimana dia jalan kalau di apa istilahnya, di trigger oleh adanya elektron yang keluar dari siklus Krebs. Ya. Tanpa berputar siklus Krebs maka di sini nggak muter nih. Nah, apa fungsinya siklus Krebs? Siklus Krebs hanya menghasilkan 2 ATP. Pada saat terjadi pembentukan glukos menjadi pyruvic acid, keluar 2 ATP. Ya. Kalau di respiratory chain dihasilkan berapa? 36. Berapa? 36. 34 karena 34. total akan ada Oh, tambah 38 ATP. Jadi kalau kalian ya metabolisme anaerob, maka ini nggak akan jalan. Maka ATP yang hanya dihasilkan hanya 4. Ya. Dan ATP ini most likely akan digunakan untuk apa? Untuk apa? ADP menjadi ATP. Ya, ini hasilnya bakal ATP. Cuma ATP ini most likely akan digunakan untuk apa kalau di dalam sel? Waktu MKDU ada dibahas nggak hal-hal itu? Transport dari ATP itu sebagian besar akan digunakan untuk menjaga cell integrity. Ya, itulah kenapa mekanisme apoptosis starting from mitokondria. Iya nggak? Apoptosis ada berapa jalur? Apoptosis ada berapa jalur? Ada 2 jalur, ya. Yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Yang disebut sebagai program sel death yang mana? Ya, yang intrinsik. Jadi sel itu mematikan dirinya sendiri. Kalau sel yang udah tua maka dia akan memicu, katakanlah enzim-enzim yang bekerja untuk memicu apoptosis itu ada di mitokondria. Ya. Program sel death secara mandiri maka dia akan memicu kematian dari sel tersebut dengan mematikan semua mekanisme generator. Tapi kalau ekstrinsik maka sel itu diperintahkan untuk mati oleh sinyal dari luar. Nah, itu yang namanya ekstrinsik. Ya. Apa perbedaan apoptosis dengan nekrosis? Reaksi inflamasi yang dihasilkan. Oke, itu secondary-nya. Tapi primary difference-nya apa? Physiological. Oke, fisiologi yang itu patologi, tapi konsekuensinya apa? Ini yang paling crucial. terkendali sama tidak terkendali. Ya oke lah, tapi apa yang membedakan? Tadi kan Dara bilang inflammation-nya ini berbeda antara apoptosis dan
necrosis. Setiap hari, setiap detik, setiap menit sel tubuh kita mengalami apoptosis, tapi kita nggak pernah merasa ada demam, nggak merasa ada ini, artinya nggak pernah ada reaksi inflamasi sama sekali. Nah ini gimana ya? Apa bedanya? Membran integrity. Sel kalau mengalami apoptosis maka dia collapse, tapi Enggak dengan isi. membrannya tidak pernah disintegrate. Maka bisa kita lihat apa konsekuensinya in term of immunology. Tidak ada aktivasi dari Ya, kenapa? Kenapa? Produk-produk dari intraselnya tidak keluar dari Struktur inside the cells never been exposed karena integrity membrannya tetap, tapi selnya mati. Tapi kalau necrosis akan terjadi disintegrate, maka semua yang ada di dalam itu bisa terekspos, dan ini jelas akan memicu terjadinya reaksi imun, karena segala sesuatu struktur yang ada di dalam sel itu kan tidak pernah terekspos. Jadi kalau tiba-tiba dia terekspos, maka tentu akan terkenali sebagai sesuatu yang asing. Sama kayak fenomena munculnya anti-sperm antibody. Ya. Kalau fenomena anti-sperm antibody apa tuh? Ada yang bisa menjelaskan? sperm antibody itu terbentuk di female genital tract-nya dong. Oke. Seharusnya Nah. karena Fenomena itu kalau di female genital tract ini fenomena yang normal atau fenomena yang abnormal? Normal. normal. Jadi artinya kita nggak mempermasalahkan ada anti-sperm antibody di genital tract, atau bahkan kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan pada blood circulation pada seorang perempuan, kalau kita mengambil serum dari seorang perempuan dengan unexplained infertility, lalu kemudian kita menemukan adanya anti-sperm antibody, apakah does it matter? Ya, in terms of mechanism, it doesn't matter. Tapi in terms of the titer, ada sebuah penelitian yang memperlihatkan bahwa ada masalah apabila titer anti-sperm antibody-nya terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau in terms of the mechanism, it doesn't matter. Ya. Nah, kalau misalnya ada nggak yang pernah berpikir kalau misalnya di vagina itu ada anti-sperm antibody, dan kalau kita berbicara tentang mucosal immune system, maka sistem pertahanan pada lapisan mukosa itu lebih banyak didominasi oleh humoral immune system. Kok sperma bisa tenang-tenang aja tuh ditumpahin ke situ aja? Padahal di situ banyak sekali. Apalagi kalau kalian mendengar istilah sensitisasi. Pernah nggak mendengar primary immune response dan secondary immune response? Kok sperma udah terekspos berkali-kali di situ? Bukannya harusnya sistem imunnya makin galak harusnya? Kok nggak apa-apa tuh orang berulang kali menumpahkan spermanya di vagina, tapi kok kita nggak ada pernah pembicaraan spermanya kenapa nggak makin sering ditolak? Kenapa kira-kira? Ada nggak pernah diceritain sama Prof. Silvi tentang bagaimana sperma kalau ditumpahkan ke vagina begini? Kan kalian ada stase sama andrologi. Itu kan menjalani kapasitasi dok. Oke, selain kapasitasnya apa lagi? Apa yang istimewa dari sperma, dari semen? Nggak ada ya? Enggak. Ini. Kalian nggak tahu isi dari semen itu apa? Kalian nggak pernah bahas sama Prof. Silvi bahwa ada banyak immunomodulators pada semen yang melindungi sperma.
selain semen itu bersifat base sehingga dia menetralisir acid formation di vagina, maka di situ banyak sekali substance yang bersifat immunomodulator yang dapat menetralisir dari reaksi imun yang mungkin terjadi di vagina. Jadi kalau nanti ada pasien kalian yang smart dan membawa hasil titer anti-sperm antibody, apa yang akan kalian jelaskan? Kalau ada pasien bawa hasil anti-sperm antibody, lalu dia minta second opinion ke kalian, dan dia menyatakan, dok, saya direkomend oleh dokter yang memeriksa ini agar saya melakukan sesi maternal lymphocyte immunization. Gimana kalian menjelaskan itu? Kalau saya sih kalau digituin dok, ketemu pasien kita akan jelaskan fisiologinya dulu. Bahwa yang kedua, bahwa apa yang terjadi secara sistemik untuk imun sistem itu mungkin berbeda dengan kondisi lokal di vagina ya dok. Dengan tadi kondisi yang permisif itu justru vagina itu justru female internal reproductive tract justru akan bersifat nourishing untuk spermanya, karena dia akan membantu tadi dari sisi imunomodulasinya, juga membantu kapasitasi dan reaksi dari spermanya itu. Jadi bukannya berarti dia alergi terhadap sperma gitu dong. Gitu. Oke, sekali lagi ini kita sebenarnya membatasi untuk diskusi tentang imunologi reproduksi, artinya tentu terkait dengan sperm capacitation, akrosum dan lain sebagainya. Itu semua kan ada bisa terjadi inisiasinya di dalam testis, di epididymis. Makanya kita bicara kenapa sperm itu harus stay at least 3 hari di epididymis sebelum kita harapkan sperm itu sudah mature, sudah dikapasitasi, baru kemudian dia ini. Makanya kita nggak minta analisis sperma yang kurang dari 3 hari kan minimal absence itu kan 3 hari maksimal 5 hari, itu kan ada artinya ya. Nah, jadi artinya kalian nanti harus belajar ya. Waktu itu saya pernah mengikuti session dari Profesor Ogasawa, dan beliau memberikan banyak sekali insight tentang the role of semen in modulating maternal immune system di genital tract. Ya, salah satu yang beliau bahas adalah TGF beta ya. Dan sebenarnya waktu itu saya sudah pernah berdiskusi dengan Dr. Indra Mansur. Artinya kalau kita ingin melakukan katakanlah tindakan untuk melakukan desensitisasi, artinya seharusnya kita tidak melihat hanya sekedar titer dari antibody anti sperma, tapi juga kita harus mencoba melihat marker-marker inflamasi yang lain yang juga membolehkan kita untuk menyatakan bahwa the environment has already become friendly ya. Karena kan diharapkan kan sebenarnya dengan melakukan desensitisasi itu, maka respon imun yang ada maka akan mulai berkurang ya. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa mengekspos sebuah antigen pada sistem imun itu bukan berarti akan selalu terjadi sebuah inflamasi yang hebat, malah suatu saat akan terjadi semacam immune exhaustion yang kemudian akan memicu justru terjadinya desensitisasi ya. Itulah hebatnya sistem imun. Tapi sekali lagi, not all the root itu akan end up with desensitization. Makanya untuk melakukan desensitisasi itu nggak sembarangan juga ya. Biasanya pada mucosal immune system ini yang kita biasanya memodulasi respon imun sehingga bisa terjadi desensitisasi. Nah, sebenarnya ini hal-hal yang at least kalau kita mau mengaku diri kita immunoendokrinologis, maka fisiologi tentang imunologi juga harus sedikit kita pahami. Oke.
mungkin nggak usah terlampau banyak, tapi at least yang basic kan. Ya, jadi kita paham what is the meaning of desensitization, what is the difference between desensitization dan sensitization. Nah kembali tadi anti-sperm antibody tadi yang dijelaskan pada female genital tract. Ini kita diskusi in-depth nih, boleh kemana-mana ya, nggak harus terkunci nih. Nah sekarang saya tanya, kalau anti-sperm antibody-nya ini ditemukan pada male, apa artinya? Kalau tadi kan pada female, tadi dijelaskan karena exposure dari sperma pada genital tract perempuan, di situ ada sebuah sistem imun yang kemudian mengenali antigen dari sperma dan kemudian akan terjadi respon berupa pembentukan anti-sperm antibody dan seterusnya. Nah, sekarang kalau di male, gimana? Apa ini? Yang dari fellow infertility apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau pada male itu pathological dong seharusnya, karena secara fisiologis dari area testis itu immune privilege site, jadi seharusnya dia tidak mengenali antigen-antigen yang ada di dalam spermatozoa. Jadi kalau misalnya ditemukan ASA, artinya ada breach atau ada kerusakan pada immune privilege site tersebut, misalnya karena infeksi atau karena ada trauma, sehingga jadi ada sensitization terhadap male-nya terhadap spermanya itu. Bagus. Jadi sekali lagi, testis adalah satu dari 4 organ di dalam tubuh yang memiliki keistimewaan di dalam respon imun. Ya, makanya disebut sebagai immune privilege site. Ya, dimana tidak ada satu sel imun apapun yang bisa breaching masuk ke dalam testis. Ya, karena ada blood testis barrier. Ya, ada blood testis barrier. Nah, kalau blood testis barrier ini disintegrate, bisa karena pertama trauma, misalnya trauma mekanik, atau misalnya karena infeksi, misalnya apa tuh, hepatitis, ya, maka tentu ini bisa di breaching dan terjadi anti-sperm antibody. Jadi ingat ya, kita kalau bicara anti-sperm antibody kita selalu tanya, maksudnya kamu nih anti-sperm antibody yang ada di mana? Di female body atau di male body? Karena dua hal yang berbeda. Ya. Intervensi di male body ya bukan melakukan desensitisasi lah. Namanya terjadi breaching, jadi ya istilahnya kayak the Great Wall di Cina dijebol, ya seperti itu ya. Ya pasti akan terekspos lah yang keluar. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa fosfolipid ini adalah struktur yang ada pada membran cells. Ada outer membrane, ada inner membrane. Dan bisa kita lihat bahwa ada pola distribusi dari fosfolipid. Fosfolipid ini macam-macam. Ada fosfatidil inositol, ada swingonium, ada fosfatidilglycerol, ada fosfatidilkolin, ada fosfatidilserin, ada fosfatidil-etanol amin, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma sekali lagi yang lucu ya, most of the time ya, negatively charged phospholipid itu ada di inner membrane. Nah, oleh karena itu makanya kita mengenal ada sebuah dinamika pada membran sel yang membolehkan fosfolipid di bagian inner itu muncul di outer. Nah, sehingga ini menimbulkan sesuatu. Nah, sekarang kalau kita maju, Ustaz, kemarin kita sudah menjelaskan tentang fosfolipid. Nah, sekarang kita berbicara tentang anti-fosfolipid antibody itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kalau anti-fosfolipid antibody sendiri, karena
phospholipid is a part of the self antigen, maka artinya kehadiran antiphospholipid antibody itu dianggap normal atau enggak? Ya, enggak. Artinya dia masuk di autoimmune. Ya. Nah sekarang kita coba kupas tentang bagaimana terjadinya autoantibody. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kemungkinan terjadi? Nah kita tahu bahwa antibody ini adalah bagian dari specific humoral immune system. Artinya sebuah sistem imun yang didesain untuk mengenali antigen secara spesifik, ya, bukan secara general. Kalau secara general itu ada di innate immunity. Ini kita bicara tentang adaptive immunity. Nah oleh karena itu nggak sembarangan pembentukannya. Nah bisa kita lihat di sini, ya. Kalau antibody itu biasa dilepaskan oleh B cell dan plasma cells. Nah, kalau kita bicara B lymphocyte, maka pabrik penghasilnya ada di bone marrow. Nah, apa yang terjadi pada bone marrow? Jadi seluruh clone dari limfosit B, saya berharap kalian memahami istilah clone. Paham kan? Enggak paham. Satu antigen hanya bisa dikenali oleh satu antibody. Nah ini yang kita sebut clone. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah struktur kuman misalnya, ini kan ada antigen banyak di permukaannya. Ya. Nah kalau kita membuat antibody terhadap kuman ini, maka antibody yang terbentuk adalah bisa pada antigen yang ini, 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 antigen yang ini. Ini disebut sebagai polyclonal antibody. Ya, jadi menyasar pada misalnya kuman A, ya, dan antibody yang di-create akan mengenali seluruh struktur. Contohnya kalau manusia diserang, dikatakan dibuat semacam antisera kepada manusia, maka akan muncul antibodi terhadap rambut, antibodi terhadap kuping, antibodi terhadap mata dan seterusnya. Semua struktur yang ada di permukaan akan dikenali dan dibuat antibodinya. Tapi kalau kita bicara clone, maka kita hanya bicara satu saja antibodi. Dan satu antibodi ini dihasilkan oleh satu B cell. Ya, makanya disebut sebagai clone. Paham? Menurut kalian ada berapa banyak antigen di dunia ini? Jutaan antigen. Dan menurut kalian apakah nanti kalau ada jutaan antigen di dunia, apakah kemungkinan ada antigen yang miss? Kira-kira akan ada yang miss nggak? Kira-kira bisa. Jadi menurut kalian yang pernah kalian pelajari, karena kita menyatakan bahwa antibodi ini sifatnya spesifik, maka kapan klon terhadap antibodi itu dihasilkan? Misalnya ini ada kuman, ya. Apakah antibodinya menunggu setelah kuman ini masuk ke dalam tubuh, baru kemudian di-create B cell yang spesifik terhadap kuman, atau sebelum kuman ini masuk ke dalam tubuh, B cell yang mengenali antigen kuman ini sudah ada sebenarnya? Ada sebelumnya. Sudah ada sebelum. Jadi artinya kalau kita lihat fakta di dunia, pertanyaan saya adalah apakah antibodi terhadap COVID baru terjadi setelah COVID itu muncul, atau jauh sebelum COVID itu muncul
tubuh kita sebenarnya sudah ada antibodi terhadap COVID. Ada peningkatan antigen. Oke, kita nggak ngomong common antigen karena common antigen kita bicara ini. Jadi kita bicara yang spesifik. Sudah Jadi ada, menurut saya, sudah ada tapi tidak cukup. jadi klon itu sudah ada sekarang. Jadi itu hebatnya genetik di dalam immunity. Maka berdasarkan exploring banyak para ahli, mereka bisa menghitung kira-kira berapa tingkat kemampuan sistem antibodi untuk mengenali variasi antigen ratusan. Ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa antibodi itu baru di-create setelah kuman itu dimasukkan. Jadi artinya kalau kita bicara vaksinasi, vaksinasi itu bukan untuk meng-create antibody. No. Vaksinasi itu untuk mendevelop antibody. Kenapa? Apa yang dibuat oleh vaksinasi? Tadi saya udah singgung yang namanya primary immune response. Primary immune response dan secondary immune response. Apa perbedaan primary immune response dan secondary immune response pada antibody? Apa yang membedakan? Tidak spesifik. Oke, jangan bilang tidak spesifik. Ini kita bicara Jenis udah jenis spesifik. imunoglobulinnya, Oke. IgG dan IgM. Iya ya. Kalau primary yang mana? IgM dulu. IgM. Oke, di sini katakanlah IgM. Kalau secondary, Terutama IgG. IgM akan naik dikit tapi IgG juga akan lebih tinggi. nah, nanti dulu kita bicara primary. Karena apa? Kalian nanti waktu ngecek APS, kalian ngecek yang namanya IgM, ada IgG. Nah, saya pengen tahu kalian ini asal centang aja IgM IgG atau basically tahu dan paham what is the meaning if you do have IgM or if you do have IgG or if you do have both of them. Nah, paham kan? Secondary immune response apa? IgM atau IgG? IgG. Oke. Nah, sekarang saya tanya kalian, apa beda IgM dan IgG? Secara structure dan fungsi berbeda dok. Oke. Untuk IgM dan IgG. IgM itu kan komponennya dia adalah pentamer dok. Jadi dia ada 5 Oke, kalau kita bicara pentamer, we call that as a structure. structure. Ya. Ya. Kalau pentamer, dia bentuknya seperti ini. Kalau IgG satu aja. Oke. Nah, jadi apa bedanya? Apakah karena in terms of the structure yang satu pentamer, yang satu monomer? Terus konsekuensinya apa? Kenapa ada pentamer, kenapa ada monomer? Affinity dari binding site-nya. Oke. Apa itu affinity? Kekuatan, Ya, ya. Maksudnya kekuatan apa? kekuatan untuk antigen. Jadi kalau makin dikit makin kuat. Di kemarin saya udah jelaskan struktur dari antibody. Ya, ada kita bagi dua menjadi pertama fragment of antigen binding site dan fragment of complement. Kemarin saya sudah jelaskan apa peran dari fragment of complement. Nah, sekarang fragment of antigen binding site. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata struktur dari peptida yang ada pada fragment of antigen binding site ini direstrukturisasi. Jadi waktu antibody itu engage dengan antigen, maka dipelajari lagi tuh struktur antigen oleh sistem antibody. Maka
struktur peptida yang ada pada fragment of antigen binding site di IgM disempurnakan, ya, disempurnakan, ya, sehingga kekuatan ikatan yang tadi disebut sebagai affinity, avidity, maka semakin kuat. Karena kita tahu bahwa kekuatan ikatan antara antibodi dengan antigen ini diperantari oleh misalnya ada covalent bonding, jadi ada perbedaan discharge, dan perbedaan discharge ini bisa dimodifikasi dengan restrukturisasi dari jenis peptidanya, ya, sehingga peptidanya bisa diganti-ganti. Nah, itu smart thing about immune system, ya, dimana fragment of antigen binding site ini yang di IgM disempurnakan sehingga affinity dari IgG lebih kuat daripada IgM. Ya. Nah, itulah kenapa menjelaskan kenapa IgM datang selalu berlima, nggak berani sendiri. Karena ikatan dengan antibody, ikatan dengan antigennya, affinity-nya belum terlalu kuat. Akan tetapi kalau dia datang berlima, kalau yang megangin 5 orang, ya tetap kumannya nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi kalau kemudian dilakukan restrukturisasi dari fragment of antigen binding site, maka IgG dengan mudah akan bisa bekerja. Ya. Nah, ini perbedaan dari IgM dan IgG. Karena kalian kan bukannya suka dikonsul sama pasien, ini hasil tokso saya. IgM-nya segini, IgG-nya segini, mohon dijelaskan dok, ini apa sih maksudnya? Iya bukan? Gimana kalian menjelaskan? Ya, kalau nggak bisa menjelaskan tentang perbedaan IgM dan IgG. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pengenalan terhadap antigen ini penting. Dan apa yang terjadi di bone marrow? Maka ada banyak jutaan clone. Dan apa yang harus dilakukan oleh si bone marrow? Melakukan selection. Ya, melakukan selection. Nah, maka dikenal sebagai clonal selection. Ya. Clonal selection ini ada 2. Ada yang disebut sebagai positive clonal selection dan negative clonal selection. Saya tidak akan terlampau detail Anda. Yang jelas, positive clonal selection artinya saya mencari orang-orang yang tepat untuk kita rekrut. Tapi negative selection adalah kita akan eliminate orang-orang yang tidak tepat. Pokoknya prinsipnya kayak gitu. Ya, karena kalau saya harus menjelaskan in detail tentang positive clonal selection dan negative clonal selection, saya harus menjelaskan tentang struktur MHC. Mungkin kalian terlalu pusing. Ya. Tapi artinya, ya, dalam hal ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada seleksi yang sangat ketat di bone marrow. Maksudnya apa? Supaya nanti klon limfosit B yang masuk ke dalam blood circulation tidak ada limfosit B yang mengenali sel antigen karena sudah dieliminate di bone marrow. Jadi sama kayak sekarang kita punya sekolah, ada muridnya. Nah, ini gurunya akan menseleksi mana murid yang boleh saya kasih gelar SPOG konsultan,
mana yang baiknya nggak boleh. Ya kenapa? Kalau yang boleh kita udah yakin nanti kalau saya lempar dia ke masyarakat dia nggak akan bikin aneh-aneh yang membahayakan pasiennya. Tapi kalau di dalam proses seleksi ini ditemukan ada kandidat yang aneh-aneh, maka dia akan diterminasi. Nah, itu mirip dengan analogi dari bone marrow. Itu yang kita kenal sebagai positive clonal selection dan negative clonal selection. Oke. Nah, jadi artinya kalau kita bicara ada antiphospholipid antibody, ini artinya adalah ada kegagalan dari bone marrow untuk mencegah terbentuknya antiphospholipid antibody. Ya, ada kegagalan di sini. Ini teori yang pertama. Ya, ini teori yang pertama. Teori yang kedua, ini yang juga kalau kalian mau lihat teori ini ya kalian bisa mungkin pernah diajarin tentang SLE. Nah, salah satu problem pada SLE adalah kemungkinan adanya trigger by microorganism. Jadi sialnya tubuh kita terinfeksi oleh kuman atau virus atau apapun yang ternyata sebagian dari molekulnya itu ternyata mimicking dengan phospholipid, sehingga terjadi cross reactivity. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi istilahnya seperti itu. Makanya di dalam dunia sehari-hari kalau kita menegakkan diagnosis antiphospholipid syndrome, maka kita mengenal ada yang disebut sebagai primary antiphospholipid syndrome, ada secondary antiphospholipid syndrome. Kalau primary antiphospholipid syndrome artinya ya nggak ada apapun, pokoknya pasien itu nggak tahu kenapa kok tubuhnya menghasilkan antiphospholipid antibody. Tapi kalau misalnya pada kasus SLE, maka kita tahu SLE adalah sebuah penyakit autoimun yang dimana tubuhnya menghasilkan banyak sekali antibody yang menyerang berbagai jenis self antigen. Makanya dia punya panel pemeriksaan. Itu ya makanya saya pikir kalian harus paham ini, karena saya pernah mendapatkan pasien di saya menemukan pasien di Pondok Indah, artinya pasiennya ya nggak usah tanya duitnya, pasti uangnya banyak. Tapi yang saya kasihan, dia dengan recurrent miscarriage langsung diperiksa panel antibody. Menurut saya ini nggak fair. Dan pemeriksaan panel antibodinya negatif. Kalau mau melakukan pemeriksaan panel, artinya seharusnya kita sudah melalui pemeriksaan apa dulu? Screening dulu. Kalau screeningnya ada anti-nuclear antibody yang positif, maka in terms untuk mencari apa antibody yang spesifik yang ditemukan pada pasien ini, baru kita bicara tentang pemeriksaan profil dari autoantibody. Jadi jangan dibalik. Ini yang saya lihat, screening belum langsung diperiksa panel, ini sangat merugikan. Udah gitu negatif semua lah. Dan saya nggak pernah mendengar dari pasien itu dia pernah ditanyakan tentang berbagai sign and symptoms yang related dengan kemungkinan terjadinya penyakit autoimun, seperti apakah ada riwayat rambut rontok, ruang-ruang kemerahan pada wajah atau pada kulit atau pada daerah yang lain, apakah ada sering sari awan ya, dan seterusnya lah yang kaitannya dengan penyakit autoimun. Nggak pernah ada ditanya, dan tiba-tiba keluar panel antibody. Itu menurut saya sangat merugikan pasien. Saya nggak pengen kalian juga melakukan hal yang sama. Nah, oke, jadi kita bicara tentang kerja dari antiphospholipid antibody dengan phospholipid. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana menjelaskan tentang
mekanisme kerja anti-phospholipid antibody untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya early pregnancy loss. Karena kalau kita bicara obstetric antiphospholipid syndrome, maka kita bicara ada dua outcome: early pregnancy loss dan late pregnancy loss. Nah, kira-kira bagaimana untuk menjelaskan fenomena ini? Kalau yang early kemarin gimana kali? Gambarnya masih ada? Iya, itu gangguan dari pembentukan dari gangguan fusi dari sitotrofoblast. Untuk gangguan fusinya yang jadi sinsitiotrofoblast. Iya, gangguan fusinya kenapa? Jadi gangguannya di mekanisme pembentukan extravirus trofoblast itu di UNK sama di endofil. Belum sampai ke sana. Apa yang memicu terjadinya gangguan pada level karena trofoblast? ada antibodi antifosfolipid dengan antibodi fosfolipid mencegah berfusi. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa cytotrophoblastic cells akan berkembang menjadi syncytiotrophoblastic cells. Dan kita tahu bahwa kata kunci dari pembentukan syncytiotrophoblastic cells adalah bergabungnya membran sel yang satu dengan yang lain. Maka terjadi sebuah fusi dari beberapa syncytiotrophoblasts membentuk apa yang disebut sebagai multi-nucleated giant cells. Ya. Nah, peran dari syncytiotrophoblasts ini sangat penting. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa sel-sel trofoblast itu ada terbagi menjadi 3, ada yang stay pada stem dari villus, maka kita sebut sebagai villus trophoblast. Tapi ada yang keluar dari stem menuju ke decidua, yang satu lagi menuju ke spiral artery. Oke. Nah, pada yang di decidua, maka ini kita kenal sebagai extravillus trophoblast, abbreviationnya itu EVT, ya. Nah, dia akan bekerja untuk di-discover oleh uterine NK. Sengaja ya, mengekspos dirinya dengan uterine NK. Nah, dengan adanya ekspresi dari human leukocyte antigen G atau HLA-G, maka syncytiotrophoblasts ini akan dikenali oleh uterine NK melalui ligan yang spesifik dapat mengenali HLA-G. Dan hasil interaksi antara extravillus trophoblast dengan uterine NK cell justru akan menyebabkan si uterine NK ini melepaskan banyak mediator, salah satunya adalah TNF-alpha. TNF-alpha apabila bekerja pada pembuluh darah, maka dia akan berikatan dengan TNF-alpha receptor dan memicu vasodilatasi. Nah, kemudian apa yang terjadi pada syncytiotrophoblasts yang menuju ke spiral artery? Ya, maka ini kita kenal sebagai endovascular trophoblast. Nah, apa yang terjadi pada sejak trimester pertama, ya, apa yang dilakukan oleh pada endovascular trophoblast, apa yang dilakukan? Dia akan memicu terbentuknya trombus pada spiral artery. Nah, ini adalah pemahaman yang banyak objin nggak tahu, ya. Karena apa? Apa kegunaan si endovascular trophoblast mengoklusi spiral artery? Malah spiral arterinya dioklusi. Apa tujuan? Sorry?
Hypoxic. membuat hypoxic environment. Kenapa? Kenapa malah dibuat hypoxic environment? dibuat sesuai lingkungan. Karena kalau dibuat hypoxic environment maka akan terpicu gen yang disebut sebagai hypoxic inducible factor 1. Ini terkenal banget gen ini, ya, HIF1. Dan diketahui bahwa kalau gen ini teraktivasi maka kemampuan invasi dari trofoblast ini akan semakin dalam, ya, sehingga dapat mencegah terjadinya kedangkalan invasi. Ya, kalian nggak pernah nanya tuh, kalau kalian dapat embrio di inkubasi di itu kenapa sih kok malah dibuat hypoxic environment? Emang dikasih O2? Kenapa nggak nanya? Kenapa nggak nanya? Kenapa dikasihnya CO2? Ya. Jadi kalian miss beberapa hal yang kalian udah jelas-jelas lihat di depan mata. Ya. Hubungannya ada sama ROS? Sorry? Ada hubungannya sama ROS? Ya. Enggak. Ini sekali lagi kan saya katakan tadi, perkembangan embrio itu berada pada kondisi yang hypoxic. Kalau di kayak oksigen dia nggak akan berkembang. Jadi kemudian setelah itu kita lihat berangsur-angsur endovascular trophoblast itu setelah mulai bertambah usia kehamilan maka dia mulai mereplace tunika intima dan tunika media, maka terjadi vascular remodel. Nah itu yang makanya saya agak khawatir apakah benar aspirat itu sebaiknya kita berikan pada awal trimester pertama, padahal di situ justru kita membutuhkan adanya penumpukan dari trofoblast di sana. Nah ini jadi pertanyaan sih sebenarnya. Dan kita senang banget ngasih aspirin pada kasus-kasus seperti ini. Oke, nah, jadi ini adalah terkait dengan mekanisme dari kegagalan atau kerusakan dari trofoblast. Oke, selain fungsi invasi yang berada pada mekanisme implantation, maka the other mechanism of trophoblast apa lagi? HCG production. HCG production itu, dan HCG ini tujuannya untuk apa? Support Hampir korpus luteum. Untuk mensupport corpus luteum. Ya. Nah, corpus luteum ini, nah ini udah agak terhapus sebenarnya. Jadi dia akan menghasilkan HCG dan dia akan mensupport corpus luteum. Nah, corpus luteum ini untuk apa? Memaintain progesteron. Progesteron ini untuk apa? Modulasi. Ini Ada dua fungsinya. Yang pertama imunomodulasi. terus apa lagi? Apa lagi? Mempertahankan stabilitas uterus. Terus kesan. Smooth muscle relaxation, ya dong. Uterine question. Ya, oke. Sekarang immunomodulationnya gimana? Mekanisme dari progesteron. Kemarin kan kita bahas ada 3 kan? Apa aja? Yang ada PI. Jadi, Progesteron akan mengindus progesteron induced blocking factor oke. yang akan Progesteron akan memicu PIVF. yang akan men-shift lymphocyte. Oke, ada shifting dari TH2 yang sebelumnya predominate TH1. Terus kemudian
menekan aktivitas dari NK cell. Oke, apalagi? Sehingga asymmetrical antibody antara penurunan NK cell dengan T helper 2 yang lebih Ya, ada 3 ya. Jadi dia menekan, dia mendorong adanya paradigm shift dari TH1 predominate menjadi TH2 predominate. Yang kedua adalah menekan aktivitas natural killer, menekan aktivitas dalam arti dia memodulasi sebenarnya aktivitas natural killer yang tadinya killing menjadi regulation. Makanya tadi waktu interaksi antara trophoblast dengan uterine natural killer, meskipun dia teraktivasi, bukan terjadi aktivasi dari killing mechanism, tapi dia justru melepaskan cytokines. Ya. Yang ketiga adalah pembentukan asymmetrical antibody, di mana asymmetrical antibody ini akan mengikat paternal antigen yang ada pada embrio, sehingga paternal antigen ini tidak bisa dikenal. Ya. Jadi ada 3 hal yang sering saya sampaikan kalau kita bicara tentang progesteron dan progesteron induced. Oke. Bisa diikuti sampai ini. Jadi artinya kalau kita mengikuti kriteria OEPS, ya, OEPS ini kan obstetric antiphospholipid syndrome. Jadi kita kembali pada kriteria terakhir di SID, ya. Kriteria terakhir di SID ini menyatakan bahwa kriteria obstetriknya apa? 3 kali 3 kali keguguran kurang dari 10 minggu. miscarriage under 10 weeks. 10 weeks. Terus apa lagi? kemudian 1 kali di atas 12 1 kali apa? Gatal dari Kematian janin. kematian. Ya. 1 kali kematian janin di atas usia kandungan 10 minggu. Lalu yang ketiga, Tidak normal fetus. ya. Yang ketiga apa? 1 kehamilan kurang preterm kurang Preterm dari 3 bulan delivery yang diakibatkan karena karena PE ya, atau disebabkan karena placental preeklamsia atau placental placental insufficiency. insufficiency. Ya. Nah, itu adalah 3 obstetrik. Bisa kita jelaskan dari mekanisme ini? Jadi artinya kalau kita bicara kriteria atau klinik tadi, maka dia dapat dipicu oleh adanya mekanisme antiphospholipid syndrome, karena kita lihat di sini bahwa keberadaan dari antiphospholipid antibody ini dapat memicu terjadinya defect atau delay syncytial trophoblast formation. Delay syncytial trophoblast formation jelas dapat mempengaruhi outcome dari kehamilan. Kalau misalnya syncytial trophoblast formation ini benar-benar dirusak, maka ya udah pasti akan terjadi defect implantation, terjadi gangguan dari imunomodulasi, tidak ada imunotolerance, maka tentu kemungkinan dilakukan rejeksi sangat tinggi. Ya, jadi kalau severity dari ini sangat besar, maka pasti akan terjadi miscarriage yang lebih cepat. Ya, oke. Ini pada antiphospholipid antibody. Ya, kemarin saya sudah sampaikan slide beberapa yang berargumentasi kenapa harus ditunggu 3 kali, kenapa enggak sekali sih pada usia kami kurang dari 10 minggu. Karena ternyata angka kejadian ditemukan antiphospholipid antibody itu kalau hanya baru 1 kali di bawah 10 minggu itu kecil, makin meningkat kalau udah 2 kali, dan makin meningkat secara signifikan setelah 3 kali. Makanya dibuat konsensus kalau udah 3 kali di bawah 10 minggu baru boleh dilakukan evaluasi ke arah APS. Ya. Nah, kalau 1 kali kejadian kematian, maka juga harus dilakukan investigasi ke APS meski baru 1 kali kejadian kematian janin in utero. Ngapain nunggu 3 kali? Orang kriteria APS sudah masuk kok. 1 kali kematian janin atau lebih dengan morfologi janin yang ya. Jadi jangan udah tahu USG di 12 minggu kepalanya nggak ada,
terus bilang ini karena apa ya sebenarnya, ya. Pada morfologi janin yang normal, ya. Nah, oke. Jadi kemudian berikutnya, ya, adalah ada mekanisme lain nggak dari APS ini selain mengganggu sensitive thromboblast formation? Ada nggak? Ada dong. Hiperkoagulasi. Ya. Hiperkoagulasi. Ya. Hiperkoagulasi ini, ya, tentu sangat memberatkan. Kenapa? Karena tanpa APS saja seorang perempuan yang hamil sudah berada dalam keadaan physiological hypercoagulable state, apalagi ditambah dengan APS, maka tentu akan terjadi hiperkoagulasi yang berat. Nah, gimana cara dia memicu hiperkoagulasi? Gimana caranya? Disfungsi endotel. Disfungsi endotel, ya, karena kita tahu ya, salah satu mekanisme yang terjadi pada APS adalah, kalau saya bikin gambarnya tumbuk-tumbuk ya, apa ya? Nah, ini endotel, ya. Ternyata mekanisme kerja antifosfolipid antibody itu ternyata tidak langsung, ya, karena ini adalah endotel yang intact, bukan endotel yang disruptif. Kalau endotel ini disruptif, maka ada mekanisme yang lain. Tapi ini endotel yang intact. Apa yang terjadi? Di endotel ini, agar permukaannya tidak memicu terjadinya trombus, maka dia dilapisi oleh berbagai antikoagulan faktor. Bisa heparin, tapi ada sebuah struktur yang disebut sebagai annexin. Ya, kita kenal sebagai annexin 5. Ya. Nah, ini adalah salah satu antikoagulan. Ya, kita tahu dari triad of Virchow, ya, ada berapa kondisi yang dapat memicu trombus? 3 apa aja? Oke, jadi terkait dengan aliran, flow, kedua komponen, ketiga ya. Kalau komponen artinya kalau darahnya kental ya udah jelas lah. Ya. Vascular damage, endothelial injury. Ya, adanya shear force, ya. Jadi gaya yang terjadi, makanya kita mengenal trombus itu antara trombus di arteri dengan trombus di vena, ini beda mekanismenya. Ya. Nah, oke, kita kembali di sini. Nah, jadi bagaimana terjadinya? Ternyata dengan adanya annexin ini, maka struktur annexin ini dikenali oleh antibody, maka dia akan membentuk struktur seperti ini. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai Gmax. Dan apa yang terjadi kalau misalnya antibody ini berikatan dengan annexin seperti ini, maka dia akan memicu terjadinya reaksi inflammation. Ya. Oke. Nah, inflammation ini kemudian akan memicu terjadinya aktivitas dari koagulasi. Koagulasi yang mana? External pathway. Extrinsic. Extrinsic pathway. Extrinsic pathway ini dimulai dari faktor berapa? 7. Faktor 7. Terus ke faktor 10. Ya. Oke, karena di faktor 10 itu udah common pathway. Jadi extrinsic pathway
intrinsic pathway semua ketemu di faktor 10. Ya. Nah, artinya terjadi inflammation dan kemudian terbentuk aktivasi dari sistem koagulasi. Nah, akan tetapi tidak berhenti sampai situ. Ternyata platelet ini juga memiliki permukaan fosfolipid, sehingga kemudian dia ditempel juga oleh antifosfolipid antibody. Maka terjadilah hiperagregasi platelet. Nah, jadi bisa kita lihat hiperagregasi platelet ditambah dengan ya aktivasi dari sistem koagulasi akan berujung kepada ya. Nah, itulah kenapa ya kita memahami patogenesis antifosfolipid syndrome itu ada dua. Yang pertama yang berkaitan dengan kerusakan atau perusakan dari sensitiotrofoblast. Hal ini yang nggak pernah bisa dipahami oleh teman-teman di penyakit dalam. Dia nggak tahu ada ini. Yang dia pahami hanya yang di level ini, di mana antifosfolipid syndrome itu memicu thrombus formation. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat recommended treatment untuk antifosfolipid syndrome adalah menekan ini dan menekan ini. Apa yang diberikan? Aspirin dan heparin. Nah, itulah penjelasannya kenapa harus ada aspirin dan heparin. Kenapa nggak heparin aja? Kenapa nggak aspirin aja? Ya, jadi harus ada dua modality. Aspirin untuk ini, heparin untuk ini. Paham ya? Dan sekali lagi, even ini ada inflammation, tapi jangan sekali-sekali memberikan steroid. Oke? Jadi hasil penelitian dalam bidang antifosfolipid syndrome, penggunaan steroid justru tidak akan memberikan good outcome. Ya. Kalau kalian ingin memberikan obat-obat yang bersifat imunomodulasi, maka sebaiknya berikan ACQ. Oke. Nah, jadi kita udah bicara sekarang patogenesis tentang APS dan treatmentnya. Nah, nanti mungkin kalau ada waktu nantinya, karena ini udah hampir 8:30, saya pikir kalian udah terlampau burning out. Kita mumpung nanggung dok, HCQ itu ini. Iya, makanya besok. Oh, besok. Sabar mas. Ya, karena kita sekarang dengan kriteria yang baru, maka kita harus mampu menginterpretasi apakah ini low titer, high titer, dan berapa dosis yang akan kita gunakan. Ya, ini current development dalam APS. Ya. Nah, sekarang ini kan selama 2 kali lecture ini saya baru ngomong tentang basic dari APS. Maksudnya supaya kalian benar-benar memahami ya, terkait dengan APS. Dan saya cuma mau ngasih tahu juga nanti, meskipun dalam hal ini kita bicara tentang hiperkoagulasi, ya, ada yang pernah mendengar Fondaparinux? Fondaparinux. Ya, ada. Nama dagangnya apa? Bukan. Inhibitor faktor 10. Coba DVT. Coba cek DVT apa isinya. DVT. Iya, DVT dan dexamethasone.
Fondaparinux. Fondaparinux kan? Iya, Nah, Fondaparinux. saya melihat banyak yang menggunakan Fondaparinux. Nah, nanti meskipun dia antikoagulan, tapi kalau kita bicara tentang obstetric complication in APS, saya akan kasih lihat kepada kalian apa bedanya heparin, apa bedanya Fondaparinux. Jadi kalau orang nggak mempelajari in-depth, dia pikir oh heparin kan antikoagulan, Fondaparinux kan antikoagulan, sama dong. Ya udah kita pakai aja Fondaparinux. LMWH, mirip LMWH juga. Ya, Dia nggak ada efek Ion. ya nanti kita lihat. Ya. Terus kemudian ini ada heparin, ada yang low molecular weight heparin, ada yang unfractionated heparin. Bedanya apa sih antara unfractionated dengan low molecular weight heparin? melewati placenta atau tidak. Kayaknya bukan itu sih. Rantai yang rantai apa Terus Rantai yang Ferry disodorin ini ada anti 10A. Tidak mengandung babi. Apanya nggak mengandung babi? Mentang-mentang orang Arab yang ini yang jualan. Nggak ngaruh ya? Udah nggak ada yang di itu. Ya enggak, maksudnya anti 10A itu kenapa dibilang nggak mengandung babi? Tidak kontak dengan babi. No, Jualannya itu. enggak. Dia benar bilang dia prosesinya menjamin tidak mengandung babi, tapi apanya? Karena dia diekstrak dari domba. Kalau yang lain low molecular weight heparin seperti enoxaparin, dia diekstrak dari babi. Ya. Ya. Nah, tapi nanti harus mendengar penjelasan objektifnya apa. Ya, sehingga kita bisa. Kalau Fitri kalau suruh milih menggunakan heparin, mau pilih yang low molecular weight atau mau pilih yang unfractionated heparin? harus menunggu backup 7 setelah 2-2-nya. Kalau LMWH plus Gimana? Kalau bicara sama pasien gimana? Ini ada dua pilihan nih. Ada unfractionated, ada low molecular weight. Kalau Jamie bilangnya gimana ke pasien? Mau pilih yang mana? Kalau Joe pengalaman gimana? Menangani kasus APS. Ada dua pilihan, menggunakan unfractionated atau low molecular weight. Gimana menjelaskan pada pasien? Nah, jadi selama ini pasien dikasih heparin konsul ke penyakit dalam. Oke. Ferry, gimana? Tergantung yang bayarin tiket. Hotel. Tergantung hotel. Intan juga sama. Intan mah nggak perlu lah. Gaduh. Low molecular weight. Pasti lo molecular weight lah, karena dia yang Lebih mahal. gimana? karena nggak perlu disedot satu-satu. Nggak usah dicek-cek terus. Hah? Kalau unfractionated heparin kan kita perlu cek pembekuan, monitoringnya harus berapa. Ya ampun, ngomongnya kayak orang awam. Ya ngecek apa dong bilang? Oh iya. Iya, PTT. Hah? PT-PTT dua-duanya. PTT. PTT aja. Ya PTT aja dong. Ya. Oke, keep the question until next week. Ya. Nanti kita belajar sedikit lebih in-depth tentang hemostasis dan peran dari treatment tadi heparin dan lain-lain. Ya, karena kita harus mampu menjelaskan tentang
koagulasi. Dan saya cuma mau kasih tahu kalian nanti di bulan November kebetulan kita ada kolaborasi bersama-sama dengan Indonesian Association for Thrombosis and Hemostasis. Kita ada World Thrombosis Day dan saya akan ngisi satu sesi dalam di dalam ininya mereka, simposiumnya mereka terkait dengan antifosfolipids ini. Ya. Kalau nggak salah 16 November. Kalau nggak salah. Jadi tanya lagi itu. Nah, itu selalu punya akses lebih gampang ke tanya Idursen in details. Oke, saya pikir itu aja dulu. Ya, hanya menggugah kalian untuk belajar lagi tentang HCG boleh dong, HCG. Hah? HCG. HCG kenapa? Kalau pasien frozen embryo transfer yang Oke. menggunakan HRT tidak terbentuk korpus luteum. Ya. Tapi pada praktek kita pada pasien-pasien yang positif gitu loh, seringkali kita melihat diberikan HCG. HCG. Nah, itu, Menurut kalian make sense atau enggak? mungkin ada efek beyond. Enggak, udah pernah nanya enggak sama pelakunya? Sini apa dikasih HCG? Hah? Udah pernah nanya enggak? Itu yang saya heran, kalian kalau sama yang lain nggak pernah nanya, sama gue nanya terus. Ya karena nanti Lah, nanya itu kan harus, karena kalau kalian melihat sesuatu yang sifatnya discrepancy, maka kalian harus klarifikasi. Nah, sekali lagi, kan kalian lihat bahwa HCG itu kan hanya kerja kalau ada Korpus luteum. jadi pemberian ya, you can answer by yourself. Nah, iya dong, kalau kita udah tahu bahwa kalau saya memberikan hormon replacement, artinya kan saya melakukan apa? Down regulation kan? Karena ada negative feedback. Kalau dengan kasih HCG itu dia placental shift dulu. Karena ada negative feedback. Terus kemudian kalau ada negative feedback, apakah ada folliculogenesis? Apakah ada corpus luteum? Tidak ada. Kalau menurut saya kenapa harus kasih HCG? Kasihnya P aja. Sekarang produk corpus luteum apa? Progesteron. Only. Estrogen. Nah, ada juga in some extent estrogen dong. nih Itulah kenapa DC2 itu cukup stabil, karena ada estrogen dan progesteron. Jadi kita nggak pernah hanya ngasih progesteron. Kembali ke fisiologi aja. Ya, jadi kalau dilihat seperti itu sih saya nggak begitu paham juga kenapa diberikan hasil. HCG memang hanya kerjanya untuk korpus luteum. Yang Sejauh yang saya tahu sih itu.